من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus pengurus ketua DKM Masjid Asy-Syuhada lagi. Al-Ikhlas yang ngurusnya Ustadz Syuhada, maksudnya begitu ya. Beserta para jajarannya yang insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik iman, amal soleh untuk para pengurus untuk bisa mengurusi, mengayomi umat. Ibu, bapak yang insya Allah pada kesempatan di subuh hari ini mudah-mudahan kita semua diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduk kita di sini sampai dengan selesai kajian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, menjadi asbab hidayah untuk kita dan keluarga insya Allah. Yang punya utang lunas insya Allah. Yang punya masalah sama istri sama suami beres, amin. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang satu istri nambah lagi enggak. Besok ibu-ibu nggak ada yang mau ikut ngaji di sini, ustadznya bahaya. Karena duduk di majelis ilmu itu barokah. Barokah itu bertambah kebaikan, ziyadatul khair. Nambah istri baik nggak? Kalau udah bisa ngurusnya nggak apa-apa. Ini istri satu aja nggak kepegang. Ada yang bilang istri satu aja nggak habis, Ustaz. Emang bakwan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita Fiqhul Masajid, dan kita melanjutkan di bab kemarin di babul imamah ya. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita berdoa kepada muallif atau penyusun kitab ini, yaitu Syekh Sa'id Ali bin Wahab Al-Qahtani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat, memberikan rahmatnya kepada beliau, dan menjadikan wasilah ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan kepada keluarga kita, kepada ahli keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka, meliputi mereka dengan rahmatnya, dan ditempatkan di sisi yang terbaik di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Sayang kalau dianggurin di depan. Sebentar. Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu ulama Azhar, beliau katakan salah satu manfaat minum ngikutin sunnah Rasul. Minum bismillah, kemudian alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Selama air itu masih ada di dalam perut kita, beliau katakan insya Allah ini menjaga kita dari berbuat maksiat. Jadi kalau mau kencing tahan dulu aja,
biar airnya masih ada terus di perut. Beliau katakan seperti itu. Jadi termasuk manfaatnya, yaitu kalau Allah izinkan ya. Jadi ikutin sunnah itu ternyata Masya Allah ada rahasianya. Ahlan wa sahlan, selamat datang jamaah. Ini baru jamaah syuhada ini. Masya Allah. Jama'atus syuhada. Hari ini kita memasuki tanggal 7 Muharram. 7 Muharram 1446, Pak. Alhamdulillah, dan saya lahir tanggal 19 Muharram. Tanggal 19 Muharram 1405 Hijriah. Kira-kira Bapak berapa Hijriah Pak lahirnya? Ibu ada yang tahu Bu Hijriahnya kapan di samping? Ya. Ustadz Syuhada, antum tahun berapa? 1425. 1425. Saya aja 1405, berarti sekarang 41 tahun hitungan Hijriah. 1425 itu di umur 30 mungkin. 1425 Hijriah. Jadi ini salah satu hitungan kalender Rabbani. Secara ijma para ulama menjadikan kalender Hijriah itu kalender Rabbani. Apa maknanya? Perhitungan yang berkaitan dengan syariat Islam itu dihitungnya pakai kalender Hijriah. Bayar zakat hitungnya pakai Masehi apa Hijriah? Hijriah. Sekarang 7 Muharram, ibu punya uang 86 juta di tabungan. Berarti bayarnya kapan? Ramadan ini apa Ramadan tahun depan? Bayarnya Muharram. Jangan dibayarin Ramadan, karena hitungannya bulan Hijriah. Rasulullah meninggal dengan tahun berapa? 63 tahun. Rasulullah meninggal 63 tahun. Kalau Masehinya 61 tahun. 63 tahun itu Hijriah, Pak. Bedanya sampai 2 tahun. Karena setiap tahunnya Hijriah sama Masehi beda 11 harian tuh. Jadi beda. Ngitung masa iddah, masa iddahnya orang yang meninggal dunia, wanita meninggal dunia, walladzina yatawaffawna minkum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan, wa ashra 10 hari. Hitungnya pakai Masehi apa Hijriah? Hijriah. 4 bulan 10 hari. Bapak kalau ngitungnya pakai Masehi ketinggalan sama tetangga. Ada tetangga meninggal, suaminya jadi janda. Selama 4 bulan 10 hari itu nggak boleh dihitbah. Kalau nyindir doang, hitbahnya boleh. Ya. Nyindirnya gimana? Jadi nyindirnya pakai kiasan, kinayah. Nyindir, saya lagi butuh istri solehah ini. Berarti maksudnya mau ke sono. Jadi nggak bisa ngajak nikah, nggak bisa. Kalau mau ngajak nikah langsung nanti setelah 4 bulan 10 hari. Ngitungnya Hijriah Masehi? Hijriah. Kalau ada temennya sama-sama suka sama itu janda, dia ngitung sama Masehi. Kira-kira yang ngitung Hijriah sama Masehi duluan mana? Yang Hijriah. Ya, beda. Ada jamaah bilang, Ustadz, kira-kira kalau malaikat maut datang hitungannya Hijriah sama Masehi? Tanya dulu. Bapak punya jatah 63 tahun. Bilang,
Hijriah apa Masehi? Kalau kata malaikatnya Masehi, ya, pasti. Tapi kalau Hijriah, nunggu dulu nanti 2 tahun lagi saya berarti. Ya, 65 tahunnya Hijriah, 63 tahun Masehi. Karena Masehinya lebih banyak harinya, Hijriah lebih sedikit. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab aulan nasi bil imamah. Kemarin masih sekitar memakmurkan masjid, menyiapkan imamnya dulu. Alhamdulillah imamnya sudah ada. Masalahnya kalau lagi liburan imamnya, backupnya siapa? Maka backupnya al-aqra al-alim. Alim dari mananya? Fiqhu sholati. Jadi yang paling banyak hafalannya dikatakan al-alim, yang paham fikih sholat. Jadi nanti al-aqra itu al-ahfal, yang paling banyak hafalannya. Wal asah anal afqah awla minal aqra. Tetapi dalam kitab Minhajut Thalibin, yang lebih afqah, lebih paham fikih itu lebih utama dari yang aqra. Kemarin mungkin sudah ya, kalau ada hafalannya mungkin 5 juz, yang afqah, dia paham fikih sholatnya, fikih ibadahnya, maka dia yang lebih afdal dalam madhab Syafi'i. Dia yang maju itu, boleh. Karena kalau cuman hafal doang, lulus TPA, ya, dia udah balik, hafal 5 juz misalkan, dari Rumah Quran Al-Ikhlas, dimajuin jadi imam, ternyata ada kesalahan, ya, kesalahan baca, belum tentu itu bisa jawab, belum tentu bisa memperbaiki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmumnya bilang lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata makmumnya apa? Lailatul qadr. Imamnya yang gak pernah ngaji mah bingung dia. Tadi gua lailatul, lu bilang lailatul. Sekarang gua bilang lailatul, lu lailatil. Ya, batal salatnya. Dan ini banyak terjadi juga ya. Imam berhentiin sholat gara-gara dia batal. Ini bahaya nih kalau terjadi. Dia kentut, jamaahnya disuruh ikutan batal. Maka yang aqra itu kalau dia nggak afqah nggak bisa. Tapi hadisnya begitu, hadisnya aqra, hadisnya yang lebih banyak hafalannya yang maju. Maka nanti kenapa sahabat itu dilihat qaulu ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, jadi perkataan yang paling hafal atau paling banyak hafalannya jadi imam itu, wadzalika anna ashaban nabi kanu ya yaslimuna kibaran. Jadi sahabat Nabi itu dulu Islamnya udah gede ya. Sahabat Nabi masuk Islamnya sudah dalam keadaan dewasa. Fayatafaqqahuna qabla an yaqra'u. Akhirnya mereka itu memahami Al-Qur'an sebelum mereka banyak menghafal. Ya. Jadi fikihnya dulu mereka. Kemudian waman ba'dahum aw ma yata'allamuna al-qira'ah sigharan qabla an yatafaqqahu. Setelah generasi sahabat belajar Quran dulu, baru berusaha memahami fikihnya. Generasi sahabat masuk Islam kan udah gede, maka kemudian fikihnya rata-rata sama itu. Kenapa zaman sahabat fikihnya, pemahamannya, karena mereka tidak akan pernah berpindah dari satu hafalan ke hafalan yang lainnya. Kata Ibnu Abbas, ngapalnya 10 ayat,
Jadi kalau 10 ayat ini belum ditadaburi, belum tahu artinya, belum tahu maknanya, maka mereka tidak akan berpindah dulu sebelum diamalkan. Lama itu hafalin 10 ayat. Makanya ketika mereka hafal, otomatis mereka itu paham apa yang dibaca, maknanya apa, dan mereka mengamalkannya. Kalau kita kebalikan generasi setelahnya, ngapalin dulu, nanti belajarnya belakangan. Makanya pengertian di sini ketika dibilang aqra'uhum, yang paling hafalannya paling banyak di zaman Nabi, itu otomatis dia juga paham ilmunya. Jadi seperti itu. Maka ditarik kesimpulan dalam mazhab Syafi'i untuk generasi selanjutnya, sebenarnya yang aqra itu maknanya harusnya dia hafal dan juga paham fikihnya, bukan sekedar hafalannya. Jadi begitu. Bahkan kalau nanti ada yang fikihnya bagus, hafalannya cuman Al-Fatihah doang, ya, karena syarat rukun daripada rukun sholat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, rusak. Ustadz Sulaiman baca surat Al-Adiyat wal Adiyati dobha wal Muriyati qadha. Ini Allah bersumpah dengan nama kuda perang. Dia baca, dia tahu, para sahabat tahu artinya, paham maknanya. Kok tiba-tiba Allah bersumpah dengan kuda perang sih ya? Kenapa gitu? Kuda perang nih jadi. Karena kuda itu harta yang paling, ya, kalau zaman dulu mah paling keren punya kuda gitu. Kalau turun ayatnya sekarang bisa jadi beda kan? Lamborghini, Ferrari, sama juga kuda juga itu Ferrari ya. Ya. Makanya ini kalau sahabat ditanya tahu itu artinya. Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud artinya kafur. Kafur artinya kufur. Manusia itu innal insana li rabbihi lakanud. Kepada Allah itu selalu mengingkari. Ingkar, nggak pernah mau. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, ya'udul masaib, ngitung-ngitung musibah aja, kerjaannya begitu ya. Wa yansa ni'amal mun'im, lupa akan nikmat pemberi, nikmat al-mun'im Allah. Jadi kebanyakannya ngitungin musibahnya mulu ya. Ingkar sama nikmat Allah, padahal setiap hari bangun pagi nyalain lampu bisa ngelihat nikmat tuh. Nikmat itu bisa ngelihat nih nikmat, menghirup oksigen gratis lagi. Sehari oksigen itu satu oksigen 30.000 katanya tabungin. Kali 3. Ada jamaah tetangganya sekali itu sehari 3 tabung Pak. Kira-kira 100.000 kan. Sebulan berapa? 3 juta. Buat napas aja 3 juta. Baru ditarik nikmat napasnya. Maka innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Li hubbil khair lasyadid, disebabkan karena cinta sama khair. Khair ini bukan kebaikan, maknanya di sini sukanya sama harta manusia. Lasyadid jadi pelit. Maka sahabat ketika baca itu dia tahu artinya, dia paham, dia kerjain, dia amalin, baru pindah ngapalin ayat yang lain. Kan repot ya, harus benar-benar dia hafalin, ditadaburi maknanya, kemudian setelah itu diamalkan, baru ngapalin. Kalau kita kan enak anak-anak itu, selesai wal adiyati dobha, pindah lagi naik, cepet pindah ke surat Al-Qari'ah, terus ke bawah. Ini sahabat beda. Makanya dalam mazhab Syafi'i cari yang afqah, yang lebih paham.
Fa in istawa, kalau sama-sama hafalannya dalam hadis gitu, fa'aqahum, cari yang lebih faqih. Kalau fa in istawu, kalau sama-sama ngerti fikihnya, ngerti fikih ibadahnya, cari siapa nih kita? Di sini ada yang udah keluaran pondok, ada yang sama-sama dari pondok, backupnya Ustaz Sulaiman. Kira-kira cari yang mana nih? Fa'aqdamuhu hujratan, cari yang pertama kali hijrah. Kalau zaman Nabi patokannya yang ikut hijrah duluan siapa? Nah, zaman hijrah itu disebut dengan sanatul idn, tahun diizinkannya untuk hijrah. Kapan, tahun berapa hijriah tuh Pak? Nabi hijrah tahun berapa hijriah? Ya, belum dituliskan lagi itu. Karena memang penulisan kalender hijriah itu baru ditentukan di tahunnya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, tahun Khalifah Umar bin Khattab baru tuh nanti ada penanggalan hijriah. Jadi kalau dibilang itu ketika 13 tahun kenabian, jadi pakai momentum tahun sanatul idn, ada sanatul amri, tahun diperintahkan untuk perang. Jadi sebelum ada tahun hijriah itu para sahabat nentuinnya gimana? Pakai momen-momen. Nabi lahirnya tahun berapa? Amul Fil, tahun gajah, ya, tahun gajah. Nah, kemudian setelah sama-sama hijrahnya bareng dulu dari Makkah ke Madinah. Kalau sekarang hijrahnya gimana hitungannya? Ya, bisa jadi maknanya yang pertama kali istiqomah dulu lah. Ada yang mau dijadiin imam, ya, dia bagus suaranya sama, yang lainnya juga bagus, fikihnya sama-sama paham lah. Hijrah di sini yang pertama kali hijrah dari hak yang batil. Karena nanti makna hijrah kata Umar bin Khattab, al-hijrah farraqat bainal haq wal batil, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ada istilahnya artis hijrah. Cari yang lebih istiqomah duluan. Ada yang hafalannya bagus, keluar pondok cuman dulunya nakal. 2017 hijrah dia, istiqomah, ingat. Yang satunya begitu juga, tapi baru 2018 baru hijrahnya, baru mulai istiqomah 2018. Maka duluin yang 2017 gitu. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum salman. Saliman ini maknanya Islam. Kalau sama-sama hijrahnya sama duluan, dulu dilihatnya yang Islam duluan siapa? Mohon maaf, misal ada mu'alaf, bagus suaranya, Qur'annya juga bagus, kita juga sama, bagus suaranya, ilmu fikihnya juga hafalannya sama. Ini ada sama-sama ustadz. Kemudian dua ustadz ini yang satu mu'alaf. Insya Allah nanti kita di Al-Muhajirin tanggal besok 14 ada Qahdonitan. Ada yang kenal Qahdonitan? Mu'alaf itu dari Cina, apologet ya. Apologet atau kristolog, dia bahas macam-macam ya. Dia paham mengenai kitab-kitab dulu waktu dia masih zaman dia Nasrani, dia paham. Itu Qahdonitan. Setelah zuhur insya Allah acaranya besok di Al-Muhajirin. Nah, kita ngundang ada dua kiai, satu ustadz ya, Dr. Kiai Haji Abdul Ghani, kemudian ada Qahdonitan. Anggaplah Qahdonitan ini sama-sama hafalannya banyak ya, ilmu fikihnya juga punya. Kira-kira
yang jadi imamnya siapa, Pak? Yang jadi imam kalau menurut hadis fa'aqdamuhum silman, atau yang dijadiin yang Islamnya duluan. Yang Islamnya duluan Abdul Ghani apa Qahdonitan? Nah, jadi kita harus jeli nih. Kita sebagai DKM jangan nyodorin ke yang mualaf. Kalau di situ ada ustadznya lebih dulu karena dia lebih Islam duluan. Ini kalau kita lihat untuk kriteria yang menjadi imam setelah itu. Setelahnya ada macam-macam namanya imamah. Anwa'ul imamah fis shalah. Jadi macam-macam imam. Yang pertama imamatus shabiyu. Kalau yang jadi imam kita, ini bapak-bapaknya belum hadir, Pak. Adzan udah dikumandangkan. Akhirnya ada anak RQ yang bagus bacaannya, hafalannya juga lebih banyak dari bapak-bapak. Karena imam rawatibnya lagi liburan, bapak-bapaknya juga banyak yang terlambat, masbuk. Yang ada di sini siapa? Anak-anak RQ. Majulah. Misal kejadian begitu. Maju ke depan jadi imam. Datang bapak masbuk. Kira-kira jadi makmum gak, Pak? Anak RQ yang udah umur-umur kelas 5 SD lah. Gimana, Bu? Mau ikut jadi makmum? Bisa nggak kira-kira jadi makmum mereka? Imamatus sabiyyu, imamatus sabiyyi jaizatun. Boleh. Ya. Jadi ada sahabat namanya Amru bin Salamah. Amru bin Salamah itu waktu jadi imam, ini Amru bin Salamah, mereka dikatakan umurnya masih 6-7 tahun. Ini kata Rasulullah, sallu salatan kada fi hina kada, ngajarin kaumnya Amru bin Salamah. Jadi Amru bin Salamah itu waktu kaumnya ditaklukkan oleh Rasulullah, jadi orang Arab itu ketika Fathu Mekah diminta masuk Islam. Makanya nanti idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong, termasuk kaumnya Amru bin Salamah tadi. Amru bin Salamah dulu dia anak-anak yang kalau ada kafilah orang Islam lewat dari Madinah ditanya, ada nabi siapa kakek di sana? Nabi Muhammad. Apa yang dia bawa? Nah, ayat-ayat Al-Quran dijelasin tuh sama sahabat lewat. Akhirnya dia ngapal. Makanya Amru bin Salamah umur 7 tahun, yang lainnya kaumnya nggak ada yang ngapal lebih banyak daripada Amru bin Salamah. Wasallu kada fi hina kada. Rasulullah ketika itu ngasih tahu, nih kalau sholat waktunya begini, duhur waktunya setelah zawal. Bapak kalau nggak pakai Muslim Pro, duhur itu tentuinnya gimana, Pak? Sholat duhur. Kira-kira adik-adik mau sholat nggak bawa handphone, ya. Udah gitu kebenaran lagi traveling, atau ada yang lagi hiking, ya kan sukanya tuh, atau glamping. Nggak, handphonenya kalau masuk lagi hiking hilang sinyalnya di tengah atau naik gunung. Kira-kira nentuin sholatnya gimana? Ya, maka Rasulullah dulu ajarin itu, shollu sholata kada fahina kada. Ente sholat nanti ya waktu duhur, kalau misalkan nanti bayangannya sudah mulai bergeser sedikit, ya, kita ke arah kiblat. Kalau kita ke arah mana berarti? Ke arah timur bayangannya, karena nanti kalau mataharinya ke barat. Kalau kita ada di Madinah tengah-tengah jam 12 siang, misal matahari bukan 12 siang, istawa,
waktu istiwa matahari pas di atas. Ngelihat duhurnya, ngelihat bayangannya kemana Pak? Timur apa barat? Timur. Ya, jadi ngelihatnya ke selatan, maaf, ke utara. Kenapa? Kiblatnya kemana? Madinah itu kiblatnya di selatan. Madinah itu kitabnya di kiblatnya di selatan. Kemudian sebaliknya utara. Jadi Bapak kalau misalkan nyari arah kiblat di Madinah, jangan nyari ke barat. Jangan nyari ke barat. Kalau ke barat nanti ketemunya sama siapa? Orang-orang Eropa nanti ngadepnya ke Jerman. Karena orang-orang Eropa kiblatnya ke arah timur. Orang Eropa ke arah timur, kita orang Indonesia ke arah barat. Yang di Madinah itu menghadapnya ke arah selatan. Kalau ke utara ke Baitul Maqdis. Jadi beda-beda itu. Nah, ini imam anak kecil gimana? Menurut pandangan madhab, beberapa madhab ulama, jumhur ulama Al-Hanabilah wal Hanafiyah wal Malikiyah bi'adami jawazi imam as-sabiyyi al-mumayyiz lil balighina fi salatil fardhi. Jadi kalau menurut jumhur ulama Maliki, Hanafi, ya, Hambali, kalau ada anak-anak maju ke depan, ini sholat kita nggak sah. Ya. Dia tidak boleh. Lil al-mumayyiz, mumayyiz itu maknanya bisa membedakan yang baik dan yang benar. Kalau dalam fikih umur 7 tahun. Kalau patokan kita begini, Bapak ada umur anak 8 tahun, kasih duit 20.000, bilang coba beli garam dah. Garam harganya berapa Bu? Seplastik berapa garam? 5.000 ada? Enggak ya, 2.000 ya? Saya nggak biasa beli garam. Anggaplah 2.000 lah ya. Garam 2.000, dikasih duit 20.000. Kasih. Kembaliannya berarti harus punya berapa? 18.000. Dilecehin sama tukang warung, balik-balik cuma kembaliannya 15.000. Berarti ini anak belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik dan benar. Belum bisa dia ngebedain, belum tahu kembalian. Mumayyiz itu boleh dia bertransaksi kecil-kecilan, artinya udah paham transaksi. Gua kalau punya duit 20.000, kasih abangnya beli es krim 5.000, kembali 15.000. Mumayyiz tuh. Nah, boleh nggak jadi imam begitu, maju ke depan? Dalam madhab Hambali, Hanafi dan Maliki, bi'adami jawazi imamati shabiyi al-mumayyiz, nggak boleh ya, kecuali dia sama teman-temannya lagi fi salatil fardhi, di salat fardu, wa 'allalu hukmahum, dan mereka mencari illah atau sebabnya kenapa anak kecil nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena al-bulugh, balik itu yu'tabaru ya syarton min syurutil imamah. Mau jadi imam itu dia syaratnya harus balik ya. Kalau dia nggak balik, kenapa? Imam itu domin, al-imamu domin. Nah, hadisnya kan begitu, imam itu kan bertanggung jawab. In asoba, kalau imamnya benar dapat pahala. Wa in akhto'a atau akhta'u, imamnya salah, falakum wa alaihim, kalian dapat pahala, dia dapat dosa. Sedangkan yang namanya mumayyiz, dosa nggak dia? Belum dapat dosa, nggak bisa. Dia nggak bisa bertanggung jawab. Kalau kita salah nanti yang nanggung siapa? Ketika salah sholat yang nanggung dosanya ini siapa? Harusnya yang nanggung kan imam. Kalau imamnya nggak ngerti rukunnya, kurang tepat, syarat sahnya tidak terpenuhi, yang nanggung kan imam. Lah kalau mumayyiz, kata para ulama, jumhur ulama, yang nanggung kita siapa dong nanti? Nah, maka nggak bisa. Cuman kalau madhab Syafi'i dia membolehkan.
Dan mereka membolehkan hanya di sholat nafilah. Fal imamatu halatu kamalin. Imam itu adalah keadaan yang mestinya dia sempurna. La yantabiqu ala halis sabiyi al-mumayyiz. Ini enggak sesuai dengan kriteria anak-anak, enggak bisa jadi anak. Kama annal imam yu'tabaru dhamin, karena imam itu bertanggung jawab. Nah, gimana? Dhahaba ashab ya. Wa dhahaba ashabu hadzal ra'yi ila al-qaul bi jawazi imam as-sabiyyi lil balighina fi shalatin nafilah. Jadi kalau nanti dia jadi imam taraweh, ini baru boleh. Ada anak-anak yang keluar dari pondok atau lagi liburan, misalkan Ramadan, anak umur 10 tahun, ibu punya anak umur 10 tahun hafal Quran 10 juz misalkan, bilang ke pengurus atau ke Bang Dada di sini, Ustaz, anak saya ini udah hafal 10 juz, bacaannya bagus, boleh nggak imamin? Kebenaran imamnya pulang kampung Ramadan, bisa. Ini menurut jumhur. Tapi menurut madhab Syafi'i, ajazu imamat as-sabiyyi lil balighina fi shalah mutlaqan. Baik salat fardu maupun salat sunnah boleh secara mutlak. Ini imam, Pak, apalagi yang sekedar berdiri di saf pertama. Ada anak-anak mumayyiz datang ke saf pertama, ya, kanan atau kiri, yang penting bukan di belakang imam. Ya. Itu jangan sampai diusir. Haknya dia. Orang jadi imam aja boleh. Maka kata para ulama, jangan sampai ini kalau anak udah mumayyiz ya 10 tahun, belakang. Kecuali memang keadaannya datangnya bareng, bapak-bapak di depan datang, ini anak datang belakangan nyelonong ke depan. Tapi kalau dia datang di awal, bapaknya terlambat, narik anak yang umur segitu mumayyiz ke belakang, nggak boleh. Dapat larangan Rasulullah itu, nggak boleh kita menjadikan seseorang itu keluar dari safnya disebabkan karena kita merasa lebih berhak. Kalau dia datangnya duluan, dia lebih berhak. Jadi kalau anak-anak mumayyiz ya, beda sobi belum mumayyiz beda. Umur berapa tahun? Umur 5 tahun. Ini belum disarankan karena Rasulullah nyuruhnya gimana? Muru auladakum bisolah, suruh anak-anak kalian itu untuk sholat. Wahum abna sab'i sinin, umur 7 tahun. Jadi pengurus juga atau bapak yang mau anak minimal lah, kalau misalnya masih 5-6 tahun dampingin. 7 tahun ajak ke masjid nggak apa-apa tuh. Itu pun kalau dia mumayyiz. Masalahnya anak umur 7 tahun zaman sekarang sama anak umur 7 tahun zaman dulu beda. Kan bisa kita lihat ya. Anak SMP zaman dulu, Pak, kumisan. Sekarang kecil-kecil. Kita kalau melihat foto-foto zaman dulu ya, ada ya, SMP itu badannya gede-gede, bongsor. Beda sama yang sekarang. Apalagi zaman Rasulullah. Umur 9 udah ada yang balik. Anak kita 9 tahun masih pada kelas 3 SD. Masih kecil-kecil, jadi memang kondisinya berbeda. Wadribuhum, pukul anak kalian, wahum abna asyri sinin. Pukul kalau udah umur 10 tahun, artinya memberikan pukulan kesan yang tidak membekas. Ajarin tuh anaknya. Jadi perlu diajarkan fikih sholat. Tapi juga pengurus harus ramah anak. Jadi kalau strategi memakmurkan masjid itu bukunya Pak Kusnadi Ikhwani ya. Ada strategi-strategi menjadikan masjid itu ramah anak. Ada waktu-waktunya, artinya nggak galak-galak. Teman saya trauma ke masjid, sampai gede trauma. Gara-garanya
Kalau ke masjid takut sama bapak-bapak yang bawa selepetan, jadi bawa tombak kecil. Kalau sedikit-dikit lari-larian, selepet, pada kabur-kaburan, sampai gede itu. Males banget ya. Kalau dia belum sampai meninggal, mah gua kagak mau ke masjid lagi. Ini bahaya juga, ternyata membekas itu. Hati-hati Pak, ada orang gara-gara kita nggak mau ke masjid, wah dosa. Gara-gara galaknya kita bikin anak trauma jadi ke masjid. Maka harus bisa tuh ramah, santun. Rasulullah itu tawadhunya bukan main. Kana yazurul ansor. Rasulullah itu sering ngunjungin orang-orang Ansor, ya. Wa yusallimu sibyanahum, kemudian ngasih salam kepada anak-anak Ansor, anak-anak kecil. Rasulullah ngasih salam, assalamualaikum. Wa yamsah ru'usahum, kemudian diusap-usap kepala mereka. Padahal secara hak kalau misalkan kita ngasih salam, kira-kira yang ngasih salam itu yang tua sama yang muda atau yang muda sama yang tua? Jadi salam itu ada urutan-urutannya, Pak. Yang ar-raqibu 'alal mashi, raqib yang naik kendaraan itu negor, kata Rasulullah, yang jalan kaki. Yang jalan kaki negor yang duduk. Yang bawa mobil negor satpam atau satpam negor yang bawa mobil? Kita gimana, Pak? Woi Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa mobil. Padahal kalau secara adab yang mana? Yang bawa mobil buka pintu, kalau ada satpam komplek, yang ngasih salam yang bawa mobil, ar-raqib. Yang muda, ya. Ini Rasulullah, yang utama itu Rasulullah. Tapi dengan tawadhu'nya ketemu anak-anak, assalamualaikum. Bukan berisik ganggu aja, pulang mau salat. Enggak. Dan paling bisa melihat Rasulullah itu empatinya tinggi, ya. Ada adanya Anas bin Malik, apa itu, burung kecilnya mati, nughayir namanya. Kenapa burungnya mati, katanya, ya, gimana keadaannya? Sedih itu anak-anak. Anak itu katanya masih fi halat, dalam keadaan masih menyusui. Menyusui itu hitungannya umur 1 sampai 2 tahun. Berarti Rasulullah ngajak ngobrol anak umur 2 tahun. Ditanyain tuh, dia tahu kondisinya sedih. Kenapa burungnya mati? Ya. Kata sahabat, iya Rasulullah lagi sedih dia. Masya Allah ya. Jadi segitu perhatiannya sama anak-anak itu. Tawadhunya Rasulullah. Jadi bikinlah masjid itu menjadi masjid ramah anak. Kemudian yang kedua, macam-macam imamah itu, imam tadi anak-anak. Kalau dalam mazhab kita boleh, cuman ya kalau ada orang gedenya, apalagi ada siapa? Imam rawatib Ustadz Sulaiman, ya jangan maju dulu. Mentang-mentang nanti dibolehin, udah nggak apa-apa, maju. Jangan juga, karena ada yang lebih afdol, ya, lebih tua, nanti bacaannya juga Al-Fatihahnya bagus, lebih paham fikihnya. Anak-anak nggak ngerti fikih nanti, walaupun dia hafal 5 juz misalkan, jadi imam, keadaan yang kan macam-macam ya. Kalau lagi sholat lupa misalkan rokaatnya, rokaat keempat bangkit, ini belum tentu dia paham bagaimana menguasai fikih sholatnya. Yang kedua, kemudian imamatul a'ma sahihatun bila karoha. Imam buta itu hukumnya sah bila karoha, artinya tanpa ada kemakruhan, bisa ya. Imam Ibnu Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah, itu menggantikan Rasulullah di Madinah sebanyak 13 kali. Ketika Rasulullah sibuk nggak ngimamin di Madinah, yang ngimamin siapa? Abi Ummi Maktum. Dia ini Ibnu Ummi Maktum itu buta.
Biasanya muadzin gantian sama Bilal. Jadi kalau Bilal itu adzan sebelum subuh, Pak. Adzan sahur. Nah, kalau Ibnu Ummi Maktum waktu sholat subuh. Jadi di Madinah atau di Mekah itu azannya dua kali. Kalau di kita azan pertama biasanya diganti sama tarhim. Ya, di sini ada tarhiman. Ada ya. Kira-kira beberapa menit sebelumnya? 10 ya biasanya. Ya, kalau adzan biasanya jam 4 tuh. Jam 4 adzan pertama. Nah, itu yang adzan Bilal. Nanti waktu subuhnya Ibnu Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah. Kalau kita diganti, Assalatu wassalamu alaik. Wah, tinggal 10 menit lagi tuh. Harus udah siap-siap ke masjid. Ini pengingat bagus juga tuh. Sebagian teman-teman dari tetangga sebelah ya, yang pemahamannya beda, wah bid'ah itu. Sholawat kok diwaktuin sebelum apa? Sebelum adzan 10 menit. Insya Allah boleh. Jadi imamnya buta, silakan ngikut di imam buta. Kalau budak bagaimana? Budak juga boleh. Kalau sekarang zaman dulu ada budak Salim Maula Abu Hudzaifah itu mengimami, di belakangnya ada Abu Bakar, kemudian Omar, ya, Amir bin Rabi'ah. Kalau sekarang nggak ada budak. Paling sisa-sisa budak itu masih ada sisa-sisanya dikit, ada di Bandung, di Malaysia masih ada. Budak di Bandung ada ya? Banyak ya? Barudak, kalau banyak barudak jamak dari budak itu apa? Barudak. Kita punya jamak juga itu. Jamak kalau misal masjid jadi masajid, budak jadi barudak, tahu jadi tarahu. Itu orang Sunda punya ismul jami'. Kalau bahasa Indonesianya banyak. Tahu jadi apa, Pak? Nggak ada bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Sunda ada ya jamaknya ya. Tarahu berarti ada tahu yang banyak di situ. Tarahu. Ini. Maka budak itu boleh jadi imam. Sekarang kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan juga boleh ya, Pak? Iya. Ada imam perempuan, makmumnya laki-laki di Amerika, Pak. Khotib. Pernah lihat beritanya ya? Kalau menurut mazhab kita nggak sah sama sekali. Ya, perempuan jadi imam perempuan. Nggak bisa. Imamatul mar'ah lin nisa sahihah. Jadi imam perempuan kepada makmum perempuan hukumnya sah. Rasulullah ini. Jadi boleh. Terus kalau mau sholatnya boleh nggak kira-kira pakai azan? Ini kan ibu-ibu kumpul di majelis taklim, kebenaran di satu rumah, ya, nggak di masjid. Kita sholat jamaah yuk, udah masuk waktu asar nih. Kira-kira kata ustazahnya, dia bilang, yaudah adzan dulu aja dah. Kira-kira kalau ada adzannya perempuan boleh nggak? Boleh. Ya, sama-sama perempuannya, cuman ada syaratnya. Nah, Imam Syafi'i kasih syaratnya. Sebenarnya kata Imam Asy-Syafi'i dalam itu, laisa 'alan nisa'i adzanun. Untuk perempuan nggak perlu pakai adzan. Ya. Wa in jama'na shalah, kalau mereka bikin sholat jamaah. Wa in adzana, tapi kalau seandainya mereka adzan fa aqamna, kemudian qomat juga, fala ba'sa, boleh, dengan syarat wala tajhar, jangan kencang-kencang. Mentang-mentang boleh Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu-ibu semua gitu. Nggak perlu. Wala tajhar al-mar'atu bi sautiha, jangan kencang-kencang adzannya, ya. Tu'adinu fi nafsiha wa tasma' sawahibatiha. Kemudian
Yang dengar cukup teman-teman satu majlis taklimnya aja, segitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau ibu-ibu bikin sholatnya di masjid lagi. Ada majlis taklim, ya kebenaran memang waktunya agak belakangan, asarnya belakangan, tapi jangan sampai adzannya di speaker. Cukup didengerin sama teman-temannya. Watasma'u shahiban idza adzanat. Jadi syaratnya jangan sampai suaranya ditinggiin. Ini boleh. Adzan wanita. Ini macam-macam imamah ya, al-waqul imamah. Ini sampai jam berapa, Mas? Udah syuruk belum ini? Belum, dikit lagi berarti insyaallah. Setelah itu yang kelima, macam-macam imam itu imamatur rajul linisa'i faqat. Ada imamnya laki-laki sendirian, imam laki-laki, jamaahnya perempuan semua. Ada ustadz habis ngisi kajian muslimat, terus jadi imam buat ibu-ibu, maka hukumnya sah. Tetapi yang menjadi permasalahan nanti, kalau ini imamnya dia mengimami ibu-ibu yang banyak. Kalau dia mengimami perempuan sendiri gimana, Pak? Gimana? Imamnya sama makmum perempuan sendiri. Datang, waduh nggak ada orang lagi katanya. Mau dapat jamaah tapi nggak ada. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang satu sholat asar. Bu, jamaah ya Bu, sama saya. Oh iya, sah kamu? Sah, ya. Tapi ada, ya. Ini permasalahan masalah imamnya sendiri laki-laki, makmum perempuan sendiri. Kalau berkaitan dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna bi imra'atin, janganlah berkholwat dengan perempuan. Berkholwat dengan perempuan bersendiri-sendirian, ya. Laisa ma'ahu mahram, yang dia enggak punya mahramnya di situ. Apalagi pacaran islami misalkan, wah Ustadz saya mah pacarannya islami. Emang pacaran islami gimana? Saya kalau waktunya sholat jamaah sama pacar saya sholat. Dan sekarang hukumnya sholat jamaah sama pacar gimana, Pak? Sholat jamaah sama pacar kita gimana itu hukumnya? Ya. Wa yukrahu an yusalli ar-rajulu bi imratin ajnabiyyah. Imam Syirazi katakan dimakruhkan. Nanti Imam An-Nawawi menjelaskan makna makruhnya. Dimakruhkan seorang laki-laki dia sholat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Lama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Enggak boleh kita berkhalwat dengan wanita. Fa inna tsalitsahuma asyaiton, karena yang ketiganya adalah syaitan. Kata Imam An-Nawawi, maknanya al-murad bil karahah karahatu tahrim. Maknanya karahah makruh haram. Jadi kalau ada orang sudah khitbah, biarin Ustaz, ini mah saya udah khitbah, udah jadi tunangan saya. Hatta sampai dia tunangannya, ya tunangan itu kan belum boleh sebenarnya. Tetap kira-kira kalau sudah tunangan boleh nggak dibonceng bareng berduaan? Ini tunangan saya ajak jalan ke ITC misalkan, ayo kita beli cincin yuk. Tapi masih tunangan, boleh nggak Bu jalan berduaan? Tetap haram hukumnya. La yakhluwan nabi imra'atin, nggak boleh dia berkhalwat sama tunangan, apalagi sama pacar. Ya. Jadi ini sah kalau perempuannya banyak, dia sendirian. Nah, tapi tidak disukai, bahkan nanti jatuh hukumnya haram kalau dia sama
pacar. Ada yang mengatakan bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholat jamaah sama pacar, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Kalau tadi kan dilarang, haram. Tapi sekarang keabsahan sholatnya bagaimana? Sholatnya mah kata para ulama tetap sah, tapi dosa. Urusannya lain lagi. Dosa kecil kata ibunya. Iya. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan mengenai fiqhul imamah, babul imamah, tentang macam-macam imam di dalam salat. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kesalahan ini sudah kan ada lahan jali sama kopi ya. Ya. Yang kalau kesalahannya bukan lahan jali, artinya lakukan kopi itu misalnya sakit-sakitnya kurang ini gitu kan, Ya. lemahnya kurang. Apakah ini juga termasuk rusak? Ya. Terima kasih. Al-Fatihah merupakan rukun daripada rukun salat. Kemudian kalau ada kesalahan dari bacaan Al-Fatihahnya, kita jadi makmum. Kita paham dan ngerti tentang tajwid. Al-Fatihah kita pernah juga, misal ada Syekh Mus'ab Ghanim di sini ya, beberapa kajian atau daurah di Al-Ikhlas itu berapa kali tuh? Kata Ustaz Ari 2 kali kali sepekan ya? Sekali ya, setiap Sabtu. Kebenaran ikut tuh talaki sama Syekh Mus'ad, dan Al-Fatihah kita sudah diijazahkan, artinya bagus dan sudah diperbolehkan lah kalau jadi imamah ini Al-Fatihah yang bener nih. Ada imam yang baca kurang tepat, cuman kita harus tahu ini kesalahannya jali atau khafi. Jali itu jelas, khafi tersembunyi. Maka kalau dia kesalahannya jali, kita sebagai orang yang qori dalam madhab Syafi'i itu dia paham, ngerti bagus makharijul hurufnya dalam baca Al-Fatihah. La yasihul qari 'alal ummi, tidak sah seorang yang bisa membaca Al-Fatihah yang baik dan benar bermakmum kepada ummi yang Al-Fatihahnya rusak. Tapi kerusakannya di mana? Kalau sekedar yang khafi tadi, sifat roknya misalkan tidak terbaca, yang harusnya muraqqaqah tarqiq, atau yang harusnya tafkhim tebel dibaca tipis, ini belum boleh memisahkan diri dari imam. Contoh ro misalkan tebal dibaca ro biasa ya. Kemudian baca apa? Yang harusnya ada sifat qalqalahnya, anggaplah apa huruf dal ya. Qul huwallahu ahad, dia nggak dipantulin. Ini belum merubah makna. Kalaupun misal Ar-Rahmanir Rahim, ada yang baca Ar-Rahmanur Rahim, Bapak kira-kira memisahkan diri atau lanjut jadi makmum? Bacaan Al-Fatihah Bapak benar, bagus, imamnya kepleset. Ar-Rahmanur Rahim, gimana Pak? Kok imamnya Ar-Rahmanur Rahim ya, bukan Ar-Rahmanir Rahim? Kira-kira pas di belakang, waduh salah baca dia nih. Kira-kira Bapak pisahin diri apa lanjut? Lanjut, Ustaz, bingung saya mau misahin diri juga, saya nggak tahu itu benar apa enggak. Kata para ulama, itu belum merubah makna. Ar-Rahmanur Rahim ya, karena dia jadi Ar-Rahmanir Rahim disebabkan ada bi tadi, harfu jar itu. Maka boleh, atau alhamdulillahi ya, Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, li-nya kembali kepada li. Masih lanjut ya,
Maliki yaumiddin. Ada middin. Kayak nyampur sama huruf ta. Harusnya middin, terbacanya middin. Ini lanjut apa gua pindah ya? Bingung nantinya tuh makharijul hurufnya. Apakah makharijul huruf ini dia atau sifatnya merubah makna atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai makmum yang bisa baca Al-Fatihah, lanjut atau misahin diri? Misahin diri. Karena kesalahan bacanya fatal, lahnul jali, merubah huruf hak kecil menjadi hak besar. Nah, ini sudah berubah makna. Alhamdu menjadi alhamdu. Ya. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya baca Al-Fatihah di wasal atau di fasal. Wasal itu disambung, cuman nyambungnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi satu napas. Misahin diri apa enggak, Pak? Hah? Misahin diri. Kan namanya wasal kan harus gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi dia baca pisah-pisah-pisah gitu. Kira-kira mau diikut nyambung sholatnya atau pisahin diri? Pisahin diri. Mana maknanya yang berubah? Ada nggak maknanya bertambah atau berkurang? Maknanya tetap sama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maknanya benar semua. Khofi apa jadi? Maka harus dipahami. Jangan baru dia lahan khofi, kita udah misahin diri. Nggak benar juga tuh. Ya bilang yang namanya wahfi ra'u idza tushaddadu. Wahfi idza tushaddadu. Ra itu kalau dia bertasydid itu wahfi. Wahfi itu sembunyikan, jangan terlalu banyak takrirnya. Ada imam gini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Ini takrirnya banyak banget. Getaran roknya banyak banget nih. Nggak beres nih. Terus tiba-tiba Bapak misahin diri. Boleh nggak? Belum boleh. Karena itu tidak merubah makna. Memang secara secara tajwid dia roknya sudah harusnya sifatnya itu rok itu nggak banyak takrirnya. Tapi dia banyak banget tuh. Kalau kayak motor harusnya 2 tak, jadi 4 tak. Tak. Maka nanti perhatikan antara lahnul khafi dan lahnul jalinya, kesalahan kecil dan kesalahan besarnya. Kadang yang kesalahan kecil itu sulit untuk Ustaz, saya nggak tahu lahnul khafi dan lahnul jali sah nggak salah saya? Sah. Kenapa? Karena kedudukannya sama-sama ummi. Alal yang bacaan Al-Fatihahnya masih belum tepat, bermakmum kepada imam yang Al-Fatihah kurang tepat, sholatnya sah. Alal Nah, jadi kalau kita nggak tahu nih imam bener apa enggak ya bacanya, kita kan nggak tahu, nggak bisa ngoreksi, berarti sah sholat kita. Yang dosa siapa, Pak? Imamnya. Kita dapat pahala nggak? Dapat pahala sholatnya. Salah sendiri lu jadi imam. Situ sampai yang mengajukan diri jadi imam, tanggung dosanya ke depan gitu kan. Al imamu dhamin. Imam itu bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah bukan muslim ya, itu kalau berdua kan nggak boleh sudah. Gimana? Yang salat berjamaah bukan muslim. Iya. Nah itu yang haramnya itu berduaannya atau salat berduanya, misalkan ada orang lain tapi nggak salat itu.
apakah itu juga termasuk dosa dalam satu ruangan itu misalkan? Iya. Kalau misal tidak berduaan bagaimana? Kan yang dilarang berkholwatnya. Di sini wali adal asla sahah salatul jamaah. Ini aslinya salat jamaah itu sah. Maka nanti rinciannya benar itu ada tambahannya. Kalau di situ ada fitnah. Ada fitnah yang menyebabkan nanti kalau berkholwat itu jadi fitnah. Bertiga ditemeninnya. Berarti yang tiganya itu siapa tuh? Setan katanya. Yang nemenin Ustaz, saya sebenarnya kalaupun berdua sebenarnya nggak berdua banget katanya sholatnya. Ada yang nemenin tiganya. Ya, yang tiganya setan. Maka ya, sebenarnya bil mar'ah ma'ar rajul wa man mana'a fa'alaihi dalil. Barang siapa yang melarang sholat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, fa'alaihi bid dalil, tunjukin dalil yang melarangnya, kata para ulama gitu. Illa idza kanat ajnabiyatan wahdaha, kecuali memang kalau seandainya perempuannya sendirian aja. Sendirian aja, kalau sendiri nggak ada orang lain tuh. Wahdaha. Fa innahu yuhramu an ya ummaha, maka ini menjadi haram untuk kita mengimami dia. Li hadithi Ibnu Abbas. Maka kalau tadi ilatnya hilang, ada orang lain lagi, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena memang tidak berkholwat kalau begitu. Kalau kholwat itu cuma berduaan, apalagi di kamar perempuannya, sholat berjamaah berdua. Wasahi anna imamatan nisa, ini imam nisa, la tukrahu illa idza khafa al fitnah. Ya, wasahi mengimami ibu-ibu, mengimami dua perempuan itu enggak makruh illa idza khafa al fitnah, kecuali dia takut ada fitnah. Ya. Ibta'id an dalik, maka jauhilah itu. Di anna makana dzari'atan ila haram fahuwa haram. Karena sesuatu yang menjadikan wasilah kepada suatu haraman, maka dia menjadi haram juga pelakuannya. Jadi kalau misalkan ada dua masih belum kholwat, walaupun yang satunya misal ya, di situ belakang nungguin gitu ya, atau ada lebih dari satu, ya, pokoknya ada perempuan yang lain yang udah sholat, dia sholat bareng sama perempuan itu karena pengen nyari jamaah. Misalkan di sini ada ibu-ibu satu, ada yang gadis satu. Bu, kita mas bu, mau sholat jamaah bu. Oh, saya udah sholat nih, ada nih satu. Nah, berarti kan situ mas tadi di situ sholat, di situ sampingnya yang perempuan, cuman ada ibu-ibu. Insya Allah boleh, karena bukan khalwat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah, siap. Ya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi BKM betul ya, bukan hanya mempersiapkan imamnya juga, tapi mempersiapkan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang salah? Baknya panjang. Akbar. Ini kayak manggil teman, akbar. Akbar itu katanya maknanya dalam satu makna genderang perang. Yang di Tabuk tuh akbar. Allah itu genderang perang, berbahaya. Mau manggil nama Allah salah nyebut. Ada lagi Allahu Akbar, Allah. Ada A-nya panjang nih. Panjang hamzahnya, ada namanya hamzatul istifham, hamzah untuk pertanyaan. Kan kalau di Al-Quran, al-an, apakah sekarang? A-nya itu
ketemu hamzah lagi, litashil biar mudah jadinya panjang a-nya. Al-an, apakah sekarang? Orang Arab malas ngomongnya. Al-an, jadinya al-an. Akbar, harusnya apakah, nanti di situ berarti ada pertanyaan tuh. Akbar, apakah Allah Maha Besar? Hati-hati aja juga. Allah panjangin a-nya udah salah arti itu. Allahu Akbar. Hamzahnya nggak boleh tebel. Namanya alif itu dia punya sifat selalu tarqiq. Terus tarqiq artinya dia selalu tipis. Nggak boleh baru mulai aja Allahu Akbar. Oh, Allah tipis a-nya. Istifal ke bawah lidahnya, nggak boleh naik ke atas. Ini baru adzan tuh, belum pindah ke asyhadu itu. Harusnya asyhadu dibaca asyhadu an la ilaha illallah, haknya hilang. Asyhadu. Harusnya asyhadu. Saya itu karena ngedengerin jadi koordinator imam di masjid. Tolong Ustaz, yang adzan-adzannya kurang tepat diperbaiki. Ternyata kalau saya dengerin, wah iya ya. Kok asyhadu jadi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, Pak. Bapak nanti coba artinya itu coba didengerin. Bener enggak adzannya? Asyhadu, jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang salah Pak? Kayaknya salah ya. Cuma nggak tahu gue di mana salahnya. Dia bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira di mana? Muhammad dia baca Muhammad. Ha kecil dia baca ha besar. Kebanyakan dengerin lagu Muhammad. Ini harusnya Muhammad pakai ha kecil. Hati-hati bisa jadi maknanya berubah. Karena alhamdu sama dari akar kata yang sama Muhammad, hamida yahmadu. Hamida yahmadu memuji. Alhamdu segala puji. Alhamdu maknanya al-halak. Al-halak itu kehancuran. Bisa jadi maknanya kematian. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-halaku lillahi rabbil alamin, kehancuran untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi hati-hati tuh, perhatikan benar muadzinnya, jangan sampai salah baca. Cuman sekarang masalahnya sholatnya sah apa tidak? Kalau muadzinnya salah baca kan yang jadi permasalahan seperti itu. Apakah muadzin itu menjadi syarat sah sholat atau tidak? Sholatnya enggak. Tapi nanti kalau di situ ada DKM-nya, kurang perhatiannya sama muadzinnya, nggak diajarin dulu, nggak diseleksi lagi, ya aja yang penting siapa yang mau dah. Kadang juga yang harusnya udah bisa adzan, dia nggak maju, siang kadang-kadang aki-aki yang ajan. Udah mah dia yang adzan, dia yang qomat lagi. Kadang-kadang dia makmum plus imam sendirian. Alhamdulillah di sini ramai, ada imam ratib. Cuma tadi imamnya sudah tepat, sekarang apakah muadzinnya juga bacanya tepat? Karena yang namanya memakmurkan masjid, dia siapin muadzinnya juga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah gimana? Jadi dalam bahasa Arab juga ada hayya, ada hayya. Ya lah hayya. Bisa hayya bina pakai hak besar. Hayya bisa juga pakai hak kecil. Hayya bina, ayo kita pergi. Hayya bina naqul. Hayya bina naqul itu pakai hak besar. Belum berubah makna tuh. Cuma kebanyakan salahnya gini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Gimana? Haknya harusnya hak gede, hayya 'alas shalah. Dia pakai hak kecil.
Kebalik lagi, hayya 'alal falah. Kebalik. Dan sering kejadian ketika qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama udah salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan malas-malas bilang Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilang Allah, dia bilang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu lagi, syahadu lagi. Kadang mungkin ini orang kenapa dia yang qomat sih? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salatu, hayya 'alal falah. Harusnya hayya 'alas salati. Bolehlah kalau salah tuti memang enggak paham, cuma yang minimal benar itu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, karena ada al-'ala harfu jarrin, jadi hayya 'alas salati. Qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. Harusnya qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Ini disambung qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Emang sih kesalahan-kesalahan ringan, nggak berubah makna. Tapi minimal kalau dia di masjid gede, jangan lagi muadzinnya yang model yang begitu. Syahadu an la ilaha illallah. Ya. Jadi perhatikan juga bukan sekedar imamnya, tapi muadzinnya juga kita harus perhatikan. Jadi DKM harus tahu. Mudah-mudahan kalau di sini insya Allah muadzinnya juga udah terpercaya, insya Allah amanah. Jadi kalau bisa nanti maju ke di sini ada Ustadz Abdi, ada Syekh Walim. Nanti bilang ke muadzin, ente tahsin dulu ya adzannya ya. Kalau kata Syekh Godim, oh ini boleh adzan nih, berarti boleh. Bikin daftar muadzinnya Pak, 5 orang kayak biar ada badalnya. Syekh, kata Ustadz, ini nih kita ajuin 5 orang ini yang adzan. Jadi selain 5 orang itu, jangan ada yang ngeduluin. Selagi 5 orang itu ada, jangan ya adzan, karena sudah ditahsin sama Syekh. Ngaji diri, oh ini alhamdulillah ternyata ajan gua benar. Ketika maju ternyata ajannya selama ini salah juga, banyak salahnya. Jangan coba-coba ajan lagi teman. Daripada bikin dosa, mau memuji Allah malah nggak memuji tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parah ya. Yang ngerti artinya orang ajarnya begitu. Wallahu a'lam gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Mari sama-sama kita akhiri ngaji kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selama 1 jam lebih ini menjadikan asbab ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Asbab diturunkannya sakinah, ketenangan dalam hati kita, sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kita, jadi asbab hidayah untuk ahli keluarga kita. Kita haturkan ala hadhihi niyyah wa qul niyatin salihah. Sya'ilillah lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.